Pada materi ini kali ini kita akan mengambil atau menjadi contoh dalam pelajaran ataupun materi kuliah hari ini terkait dengan laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan entitas anak perusahaannya yang berakhir secara neraca keuangan konsolidasian 31 Desember 2018 yang sudah diaudit oleh auditor independen. Beberapa hari lalu, tepatnya 2 hari lalu, ini mengakhiri bulan April, ada 2 emiten grup Salim dari sektor konsumer yaitu Indofood atau INDF dan juga anak usahanya Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP telah merilis laporan keuangan kuartal pertama tahun 2019 dan secara umum kinerjanya dua-duanya positif, dua-duanya baik. Tapi kita akan membahasnya lebih detail lagi pada pagi hari ini seperti apa sebenarnya kinerja Indofood yang makin yahut ini ya. Jadi berdasarkan laporan keuangan perusahaan Indofood dulu ya, kita bahas dari INDF. Ternyata pendapatan Indofood ini dari kuartal pertama 2018 ke kuartal pertama 2019 atau secara tahunan meningkat 8,7% dari 17,6 triliun rupiah menjadi 19,2 triliun rupiah. Dan peningkatan dari pendapatan ini setelah dicek di laporan keuangannya memang ada di pos dari beban pokok penjualan dan juga beban penjualan perusahaan ini berhasil ditekan kenaikannya sehingga pendapatannya bisa meningkat. Sementara dari sisi laba bersih, di laba bersih perusahaan itu juga mengalami peningkatan bahkan double digit ya, tadi disebutkan 13,5% dari kuartal pertama 2018 tercatat 1,2 triliun rupiah menjadi 1,3 triliun rupiah pada kuartal pertama 2019 dan laba bersih ini peningkatannya ditopang oleh pertumbuhan pendapatan keuangan yang juga cukup tinggi. Nah, kita tahu kan Indofood ini merupakan induk usaha dari grup Indofood. Kira-kira sebesar apa ya kontribusi dari anak-anak usahanya terhadap penjualan tadi yang juga meningkat? Kita akan lihat sama-sama di slide selanjutnya. Ini adalah kontribusi dari segmen usaha terhadap penjualan INDF. Ternyata kita bisa lihat yang paling besar adalah dari lini bisnis CBP atau Consumer Brand Product, yaitu sebesar 10,7 triliun rupiah. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk berhasil membukukan kinerja yang cemerlang sepanjang tahun 2019. Produsen barang konsumsi itu mencatat kenaikan laba 10,11% pada tahun lalu. Perseroan berkode saham ICBP ini mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 42,3 triliun rupiah. Angka itu naik dibanding periode tahun 2018 sebesar 38,41 triliun rupiah. Perseroan juga membukukan laba bersih sebesar 5,03 triliun rupiah pada tahun 2019. Angka itu naik 10,12% dari tahun 2018 sebesar 4,57 triliun rupiah. Dari sisi aset, Perseroan memiliki total aset sebesar 38,71 triliun rupiah pada 2019. Angka itu juga meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 34,37 triliun rupiah. Direktur Utama dan CEO Indofood CBP Antoni Salim mengatakan kinerja keuangan yang positif tahun 2019 didukung oleh kondisi perekonomian Indonesia yang baik. Meski pertumbuhan ekonomi global melambat karena meningkatnya ketegangan perdagangan dunia dan ketidakpastian geopolitik. Indofood Sukses Makmur IMDF dan entitas anaknya Indofood CBP Sukses Makmur ICBP membagikan dividen dengan payout ratio sebesar 50% dari laba bersih tahun buku 2018. Keputusan ini telah melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST yang digelar kemarin. Selain dividen, Rapat Umum Pemegang Saham Indofood juga menyetujui tentang penundaan penerbitan surat utang senilai 2 triliun rupiah karena kondisi pasar yang belum bagus.
Sumber pendanaannya kita dari cash generated and operation dan juga dari banking loan. Mengenai rencana obligasi 2T itu sebetulnya kita rencanakan untuk merefinance daripada obligasi yang ditempo di bulan Juli ini sebesar 2 triliun. Tetapi setelah kita pelajari mengenai marketnya, itu marketnya masih menurut kami itu kurang baik, yang mana kuponnya bisa cukup mahal, sehingga kami menunda penerbitan obligasi. Ya, pemirsa, PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengantongi laba bersih yang dapat didistribusikan kepada entitas induk 2,54 triliun rupiah pada semester 1 2019. Sementara itu, laba bersih Indofood CBP juga bertumbuh pesat hingga 12,4% menjadi 2,57 triliun. Capaian laba bersih INDF merefleksikan pertumbuhan 30,1% dibanding periode sama tahun lalu atau year on year. Kenaikan laba bersih itu sejalan dengan meningkatnya penjualan neto yang mencapai 38,6 triliun rupiah. Direktur Utama sekaligus CEO Indofood Antoni Salim mengaku senang karena bisa mencatatkan kinerja positif sejak awal tahun. Antoni optimistis pencapaian yang baik ini akan berlangsung hingga akhir 2019. Sementara itu, hingga semester 1 2019, Indofood CBP membukukan peningkatan pendapatan sebesar 13,7% menjadi 22,13 triliun rupiah. Laba bersih juga bertumbuh pesat hingga 12,4% dari 2,29 triliun menjadi 2,57 triliun rupiah. Indofood Sukses Makmur INDF dan anak usahanya Indofood CBP Sukses Makmur ICBP menetapkan dividen payout ratio atau DPR 50% dari laba bersih tahun lalu. Dengan begitu, pemegang saham Indofood Sukses Makmur akan menerima dividen senilai Rp236 per saham, termasuk dividen interim sebesar Rp36 per saham yang telah dibagikan pada 28 November 2018 lalu. Sementara sisanya sebesar Rp171 saham akan dibagikan pada 8 Juli 2019 mendatang, sementara Indofood CBP menetapkan dividen tunai final sebesar Rp195 per saham. Jumlah itu termasuk dividen interim yang sudah diterima pemegang saham, yakni Rp58 per saham pada 28 November 2018 lalu, dan sisa dividen sebesar Rp137 per saham akan dibagikan kepada pemegang saham pada 4 Juli 2019 mendatang. Pergerakan saham Indofood Sukses Makmur Tbk ini berdasarkan year to date dari bulan Januari 2019 sampai dengan Mei 2019 terkoreksi 14,43%. Di level harga saat ini Rp6.350 per unit saham.